Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Wayan Suradnya. Nama pemilik bengkel Kutamesari Servis Auto yang beralamat di Jalan Bypass I Gusti Ngurah Rai, Gang Patesari 1, Blok B nomor 7, Kuta Bali. Sejarah terbentuknya bengkel ini terbentuk di awal tahun 2021. Sebelumnya saya buka bengkel ini, saya bekerja di salah satu perusahaan di bengkel mobil yang ada di daerah Kuta. Ada daerah Kuta selama 10 tahun. Ya, hitung-hitung cari pengalaman di sana. Dan di akhir tahun 2016 saya memutuskan untuk berhenti bekerja di sana dan memulai untuk melayani perbaikan mobil ke rumah-rumah customer. Dan pada saat itu juga saya juga diberi permintaan untuk bekerja perbaikan mobil di luar daerah seperti di Karangasem, terus di daerah di Gianyar. Bahkan saya juga pernah memperbaiki mobil di daerah Negara, ya cukup jauh dari sini. Sebenarnya saya ini hobi ya mengutak-ngatik mesin gitu. Hobi mengutak-ngatik mesin dari kecil, dari SMP saya mengutak-ngatik gini mesin gitu. Terutama sepeda motor saya bongkar dan saya perbaiki gitu. Dan kebetulan juga di samping rumah saya ada bengkel mobil yang terdekat. Di sana saya coba-coba ya bekerja lah gitu. Pas habis sekolah, datang dari sekolah, saya bekerja di sana gitu. Ya istilahnya saya belajar di sana gitu. Ya di sana gitu. Terus pas saya tamat SMP, saya masuk sekolah di STM ya, di jurusan mesin di Denpasar gitu. Dan tamat tahun 2000 dan saya bekerja di salah satu bengkel yang ada di daerah Kuta. Seiring berjalannya waktu ya di akhir tahun 2020, kebetulan ini kontrak tanah yang saya pakai bengkel ini berakhir ya di akhir tahun 2020. Dan saya tercetus pemikiran untuk mendirikan tempat usaha bengkel ini. Dan di awal tahun 2021 ya berdirilah bengkel ini. Dan dari sini saya merintis usaha saya dari nol. Pelayanan dan jasa yang saya tawarkan di bengkel ini seperti penggantian oli, servis mesin, servis berkala, diesel purging, carbon clean, penggantian kopling, dan turun mesin dan sebagainya dan lain-lain sebagainya gitu. Dan saya juga menerima jasa panggilan ya, seumpama ada mobil customer mogok di jalan. Karena ini bersifat urgent, saya segera melakukan tindakan untuk memperbaiki mobilnya di lokasi. Biasanya saya ada permintaan juga ke nyervis mobil ke lokasi ya, ke daerah lain. Itu ya, seperti Gianyar karena customer yang di sana nggak bisa datang ke bengkel dan saya nyervis ke rumahnya gitu. Dan bahkan saya juga pernah ada mobil mogok ya, kebetulan itu pelanggan di sini, kebetulan ada mogok di daerah Singaraja, ya saya datang ke sana untuk memperbaikinya di sana.
Di bengkel ini juga saya menyediakan spare part ya, spare part untuk mobil customer ya. Ya seumpama spare partnya mobil customer itu tidak layak pakai, dan saya menyarankan untuk ada penggantiannya di spare part di mobil tersebut gitu. Ya terutama untuk mobil-mobil yang lama ya, ini spare partnya agak sulit didapat nih, dan saya untuk order spare partnya itu ke toko yang ada di Denpasar gitu. Tapi harus nunggu dulu gitu. Dan terus jika anggota koperasi Mandara Sedana memperbaiki mobilnya ke bengkel saya, dia itu akan dapat prioritas utama. Seumpama dia datang ke bengkel dan saya layani customer yang dari anggota koperasi Mandara Sedana gitu. Dan seumpama dia nggak bisa datang ke bengkel dan saya bisa menjemputnya ke lokasi mobilnya dan dibawa ke bengkel, sehabis diservis sudah selesai maksudnya, dan saya bisa mengantarnya kembali ke rumah gitu. Ini soal modal ya, ini ada beberapa saya punya yang nggak begitu banyak itu, sekedar untuk mendirikan bangunan yang di belakang ini. Terus pas jadi kebetulan nih modal sudah menipis nih, habis itu. Ya kebetulan juga saya kenal dengan pengurus yang ada di Koperasi Mandara Sedana. Saya melakukan pendekatan sama dia. Terus saya bilang gini waktu itu, Bli, gimana nih, saya perlu modal usaha ini. Saya perlu modal usaha ini untuk dipakai pembelian spare part. Gimana gininya, beli syarat-syaratnya, saya bilang gitu pada waktu itu. Terus dia bilang gini, Yan harus masuk anggota dulu Yan, baru bisa mengajukan kredit. Dia bilang gitu. Terus oke lah, saya terus syarat-syaratnya udah terpenuhi, saya ajukan ke Koperasi Mandara Sedana Kute, dan prosesnya itu tidak lama. Cuma kalau nggak salah waktu itu 3 hari dananya udah keluar. Itu udah saya senang gini minjam kredit. Dan sampai sekarang ini saya masih berhubungan sama Koperasi Mandara Sedana. Inspirasi dari saya kepada semua anggota Koperasi Mandara Sedana Kute, jika ingin merintis usaha dari nol, intinya kita tetap fokus, konsisten, tidak putus asa, dan tetap pada pendirian kita. Karena saat memulai usaha apapun itu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pasti ada kendalanya, usaha belum ramai itu. Saya yakin kedepannya pasti berkembang. Apalagi sekarang ini udah teknologi semakin canggih nih, dan orang-orang pada bisa melihat usaha kita di internet. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan asal mula saya merintis usaha ini. Dan saya mohon maaf jika saya ada salah kata, dan Bapak Ibu mohon dimaafkan. Dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Ayo sobat entrepreneur, mari kita berwirausaha.